Mbah Den, Mbah Saridin, alhamdulillah ikut geger Mbah Den ini. Tolongin saya Mbah Den. Ini kayak mana nih Mbah Den? Masa santrinya ataupun keluarga kita di Medan ini diusirin sama Gus ini? Kayak mana nih? Jadi kita buka dulu ya, Bang. Iya. Biar resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Selamat sore sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para pecinta Gio dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Ratakan saja kata Mbak Din. Apanya yang diratakan? Mbak Din ini pihak saya seperti pihak Mas Karyo. Kurang dekat dengan kurang pendek kan. Ini di. Oh sudah cukup lah. Ini bukan meluruskan, malah memprovokasi nih Mbak Din ini. Mbak Din ini maksudnya kayak mana ini? Baik sahabat, ini jadi viral. Viralnya saya seorang pimpinan pondok pesantren Gus Idris kok tega sekali mengusir Ray. Ini mau saya sampaikan sekarang klarifikasi Bang ya. Ini kesatria dari PSS, santri seniornya Mama Karyo datang ke sini sahabat, minta klarifikasi kepada saya, kok tega sekali. Bisa seperti itu kan? Gimana ceritanya Gus? Jadi gini, tega Gus ya kayak gitu. Waktu malam itu mereka kan ribut para santri dengan Ray tentang kasusnya Karangkobar yang dicuri uangnya, yang difitnah mencuri uang itu ya. Yang fitnah ini belum tahu. Belum jelas. Cuman bukti-bukti kan sudah ada CCTV, itu Udin yang naruh uangnya sendiri. Cuman Udin buka suara, katanya Karangkobar katanya Ray yang menyuruh dan diancam dia mau disantet, mau diratakan keluarganya. Nah, di situ kan belum ada bukti juga. Sebenarnya saya nggak ngusir, Bang. Saya datang ke bawah itu nggak ngusir. Apa yang membuat saya ngusir? Ray ini tiba-tiba memukul Udin, santri saya. Ini kan membuat saya ini makin curiga. Kok sampai segitunya Karangkobar dipukulin anak-anak sampai bawa belur nggak bales? Ya, tapi Ray kenapa langsung mukul pakai pukulan yang mematikan, Braja Musti lagi? Ya karena kan gini Gus, saya melihat itu video itu saya lihat dari logat tubuh seseorang itu saya lihat. Jadi gini, si Ray ini mungkin dalam keadaan terdesak karena dia sendiri, seorang sendiri, dia disudutkan di situ, jadi dia panik, sempat menghantam salah satu santri Gus mungkin. Nah, di situ mungkin fatalnya si Ray sampai Gus itu mengusir dia kan gitu. Cuman kenapa lah nggak bisa Gus tahan sedikit gitu, ataupun Gus bisa bantu meluruskan di saat itu gitu. Bang, menurut saya keputusan itu sudah sesuai dengan kaidah usul fikih. Ya, ad-daruratu tumbihul mahdharat. Jika ini saya pertahankan Ray, maka akan menjadi polemik, santri-santri akan menjadi brutal. Itu satu. Kenapa? Kalau Ray nggak saya amankan, nggak saya usir dulu, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Sedangkan Ray ini, maaf Bang ya, kenapa dia harus mengeluarkan ajian yang sangat mematikan, bisa merenggang nyawa? Itu si Udin itu santri biasa. Ya itu mungkin dia gini Gus, mungkin dia kan seorang diri. Saya kan saat itu di luar itu, jadi mungkin dia karena seorang diri itu dia panik Gus, disudutkan dan gitu, masuk Gus pun Gus malah menyudutkan mungkin kan, jadi di situ dia pun panik gitu. Terakhir mungkin dia di situ jadi silap gitu. Sebenarnya macam saya pun sebenarnya tahu kali Sri itu kayak mana Gus. Jadi karena dia di sini, saya di sini, saya jadi takut gak enak juga kan, nggak mungkin dia saya tinggal. Banyak netizen bilang, udah Mang Arya pulang aja, jangan ikut campur, jangan masalah ini nanti jadi nggak enak gini-gini. Ya saya nggak bisa pulang. Kenapa? Karena saya harus bisa bantu menyelesaikan permasalahan ini. Terus gitu. Nah jadi tanggapan itu saya gimana? Ini netizen banyak ini netizen minta apa namanya Gus, supa pocong ini. Ya. Nggak terlalu sakral kali pakai mana, nggak membahayakan mereka pakai gimana nih? Akan saya jawab masalah sumpah pocong ya Master ya. Cuman sekarang sudah viral, bahkan youtuber besar sudah ikut campur di sini, ya, termasuk sahabat saya Mbak Din Saridin.
Raditana official juga. Makanya dengerin saya ngomong Gus dari awal. Iya bang, maaf bang. Berarti gini bang, ini sudah mencuat. Berarti mau nggak mau, publik harus tahu. Maka dari itu kita harus laksanakan sumpah pocong. Dua-dua kalau bisa. Sampai yang punya komunikasi dengan Ray, panggil Ray ke sini. Ya, saya lagi mencari dia nih Gus, karena dapat informasi saya bahasannya dia di salah satu pemukiman warga nggak jauh dari sini Gus. Cuman dia masih belum bisa saya jumpai, karena dia ini kayaknya pun nggak mau ketemu sama saya ini. Loh, kenapa kok bisa sampaikan sahabat dekatnya sama-sama PSS dan dari Sundang Sejagat? Ini nggak tahu saya nih, tak kenapa ini. Entah dia sedikit rada nggak enakan sama saya ataupun tak segen sama saya, takut sama saya gitu, tah malu, tah apa. Jadi dia kayak bersembunyi nggak mau gitu. Tapi kalau dari batin saya, perasaan saya nggak enak. Kayaknya dia ini mau macam-macam sama Gus ini. Makanya saya tanya langsung sama Gus ini, kok bisa seperti ini coba? Ini bakalan besar nih Gus masalahnya Gus. Ini bakal besar. Enak. Apalagi youtuber besar sudah ikut semua ini. Iya makanya, inilah gimana jalan keluarnya Mas Gus ini. Kalau pengen cepet clear dan sampean nggak pengen hubungan saya dengan guru besar sampean Mama Skaryo jadi kurang baik, harus cepet diselesaikan ini. Karena kan sudah mencuat ini. Salah satunya apa? Yaitu dengan sumpah pocong. Apalagi sekarang saya dengar Ray mau melaporkan saya. Ya, apa maksudnya kayak gitu? Saya lihat juga itu di konten dia itu. Ray, kalau lihat Ray, itu kan komen tuh Ray. Kalau kamu bencong, kalau kamu main lapor-lapor, kalau kamu kesatria, katanya kesatria PSS, datang ke sini, tunjukkan kebenaran. Sini Mas Ray, aku udah di sini. Coba kita selesaikan bagus-bagus di sini kayak mana nih? Kalau memang kira-kira gimana-gimana, ya terserah. Makanya ya, penting kemari dulu. Ayo Re, datang ke sini kalau kamu. Nah ini katanya, kata Siri WA-nya pun Gus blok katanya. Loh, siapa yang ngeblok? Gak ada. Dia mau bilang, saya telepon sekarang dah dia. Di blok katanya. Saya tuh gak pernah ngeblok nomornya seseorang, Bang. Saya telepon Re ya. Saya telepon sekarang. Saya telepon video call ya. Gimana? Ya terserah sekali di mana posisi dia. Jadi saya ingin tahu juga keberadaan itu di mana gitu. Nih, sahabat, saya video call. Enak kan? Biar jelas semua clear. Tuh ya. Siapa yang ngeblok? Tuh video call sekarang. Saya nggak ngeblok. Bang Ray, kalau sampean itu laki-laki, selesaikan datang ke sini, lakukan sumpah pocong. Tadi di blok, ini kok dibuka, karena lihat dari muka. Iya, biar saya disudutkan Gus. Astagfirullah, gak ada. Kamu di mana Ri? Kamu di mana? Di mana? Kemarilah, biar kita selesaikan. Saya di sini nih. Sudah gini. Sekarang kamu mau satu Gusi sendiri satu ke saya. Kalau memang sama ditanya mau ikut kubu saya atau di Ray gitu katanya. Ini nggak masalah sekarang kubu. Gini, kita bukan masalah kubu-kubu nih. Tadi WA di bawah. Bukti kamu nggak dibolehkan sama santri kamu. Gimana sih? Maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana? Ini katanya di blok. Ini nggak taunya nggak di bloknya sama si Gus. Ada yang bilang ini baru dibuka. Saya nggak pernah ngeblok. Siapa yang ngeblok? Paling kamu WA admin mungkin. Tadi saya screenshot alasannya Gus. Astagfirullah. gini maksudnya gini. Balik aja dulu kemari. Saya kan di sini nih. Semalam waktu kejadian kan saya nggak di sini. Coba kemari dulu. Kita selesaikan permasalahan ini kayak mana. Jangan nanti jadi nggak enak, jadi rame kita nih. Udah gini, kalau memang Gus yang izinkan saya ke situ, oke saya ke situ. Tapi Gus yang izinkan saya ke situ, atau kita mau coba tengah. Mau main ring siap di dalam ring. Kalau kamu datang ke sini, kamu pasti akan berkelahi sama santri. Pasti akan ada pertumpahan darah, pasti itu Bang. Ya, takutnya kita takutnya seperti itu. Sekarang kan lagi live kan. Apalagi ini Udin belum sembuh, terkena pukulan yang mematikan dari kamu. Itu yang membuat saya itu ngusir kamu. Kalau kamu nggak saya usir, wah bisa berantem di sini. Ya, memang kalau saya lihat itu mungkin karena itu. Kalau memang mau diselesaikan, nggak mesti di konten, kehabisan ini skenario, kehabisan dukun gitu, makan jadikan konten gitu.
Kemari dulu jangan jadi kita nggak enak, karena kan gini, kamu dari seberang, saya dari seberang, nanti jadi nggak enak gitu, maksudnya karena kamu di sini, saya udah di sini kan jadi nggak enak nanti kalau saya nggak mencampuri, nanti jadi kayak mana. Mas Arya kan punya WA saya, nanti saya Sherlock. Kalau memang nanti Mas Arya mau ketemu saya, nanti ikuti Sherlock yang saya kirim itu. Sekalian Gusnya tuh diajak, kalau Gusnya berani. Nanti kamu macam-macam. Mbak Hadin Saridin, ya tadi kan nonton tuh, dibilangnya katanya lawan saya. Mbak Hadin nggak tahu masalahnya, jadi nggak usah ikut campur. Lah Mbak Hadin itu sahabat saya kok, jadi wajar dong kalau ada sahabatnya sendiri dikhianati. Beliau ikut campur ya wajar dong. Beliau kan nggak tahu masalahnya. Ya nggak peduli, kalau ada sahabatnya disakitin musuhan sama orang, ya pasti dia turun tangan dong. Ini udah banyak yang terlibat di sini nih. Dia udah jangan tidak berani turun tangan. Bang Raditana pun juga ikut campur udah nih jadinya. Campur ini. Gimana nih semua nih? Mbak Din udah ikut campur semua. Iya, kan di kubunya kursi gede semua. Loh, gini aja Bang Rey, kita cari yang benar. Andaikan Gubes Mama Skyro terlibat juga ikut ya. juga gimana? Itu juga nanti. Gimana? Hubungan saya kurang baik nanti sama Mama Skyro. Kalau Mama Skyro bela kamu siapa? Atau saya mau lawan juga, walaupun Mama Skyro sahabat saya. Saya nanti dicincang sama Gubes, Mas Rey. Orang bodoh Gus ya, orang bodoh yang mau mengaku dirinya salah kalau dia tidak bersalah itu orang bodoh. Gimana ini? Ya maksudnya gini, jumpa dulu lah, biar kelar dulu permasalahan ini. Jangan keluar-keluar dulu sana kemari, nanti jadi nggak enak gitu loh. Yaudah kita mau perjanjian, saya mau datang kemari tapi dua-dua lab. Jangan pula Gus yang lab, saya nggak lab gitu. Saya nggak boleh lab, tapi Gus saya di lab kan. Itu maksudnya apa? Kamu saya izinkan datang sini, tapi kamu jangan buat ribut di sini. Apa-apaan kemarin Udin kamu pukul pakai Braja Musti, itu bahaya, mematikan tahu. Kenapa? Itu yang membuat saya itu jengkel sama kamu, Rey. Masih segitu kan. Itu kalau Udin mati gimana? Itu pukulan mematikan itu. Itu masih keilmuan sedikit itu. Tapi Udin ini nggak pernah mempelajari ilmu kanuragan. Kenapa kamu serang kayak gitu? Apa jangan-jangan kata netizen itu ilmu kamu nyuri punya Mama Skaryo itu tanpa ijazah ilegal itu? Iya, semalam ada juga netizen ngomong sama Mas Arya, biar netizen tahu ini. Mas Rey ini curi ijazah ilmu ini gimana maksudnya nih? Karena yang punya ilmu Braja Musti itu cuma Mama Skaryo, setahu saya. Kamu mau dapat dari mana? Mbak Den nggak mungkin. Berarti kamu dekatnya sama Mama Skaryo, nyuri ini pasti. Nah, sekarang ini Gus. Ini mau masalah selesai atau diperpanjang? Sebelum kamu minta maaf, karena kamu mengakui salah, itu skenario kamu, dalangnya Udin, ya, dan Karangkobar, saya tidak akan pernah tutup kasus ini, biar semua tahu. Kok gitu Nina? Karena kan saya nggak bersalah dipaksa untuk aku salah, itu gimana? Apa nggak bodoh saya ngaku? Ya maksudnya gini, Mas Rey, maksudnya gini Mas Rey. Pocong aja. Banyak netizen bilang minta supa pocong, kalau maupun sendiri maupun dua-dua. Ini Mas Rey siap nggak? Siap nggak? Saya siap. Udah siap sudah, datang aja. Saya siap. Jangan cuma ngomong siap di depan netizen ya. Persyaratannya saya mulai di sini. Diri dengan Gusnya ada yang lab dulu, lab aja di situ saya ada lab. Udah salah, nggak mau ngaku. Dari Edson itu boleh, cuma jangan terlalu nampak kali Gus. Dari Edson dibawa ke burukan orang. Kenapa jadi seperti inilah, Rey? Kemarilah dulu, kayak mana nih? Kalau bisa jumpa dulu lah, biar kelar permasalahan ini. Nanti yang ada Gusnya nanti kesenangan dikontenkan nanti. Astagfirullah. Rey, dengar kamu melaporkan saya dengar. Saya akan ke pondokku. Saya akan ke pondoknya antum. Ya, saya akan murad. Tapi saya saat tiba-tiba kita lihat. Pasti di level kita lihat nanti. Ada pas aja saya ke. Itu dengar kabar lagi di kontennya jenengan Rey, itu udah jenengan laporkan itu Gus Idris, itu kayak mana itu? Bisa dicabut lagi nggak kalau udah selesai perkara ini? Biarkan dia, nggak usah dicabut, laporkan. Kita biar tahu nanti di pengadilan siapa yang benar.
Gak apa-apa laporin. Silakan. Enggak, maksudnya gini loh Gus pun jangan terlalu ingin juga kita kalau bisa kita selesaikan bagus-bagus gimana kan gitu kan. Gimana masih? Ini kayaknya panjang ini dibuat nih. Kita perpanjang untuk kita selesaikan. Ya permintaan saya cuma tadi, kalau dia nggak mau sumpah pocong dan nggak mau meminta maaf mengakui kesalahannya, silakan kalau mau terus diperpanjang karena terlanjur tahu ini semua sudah tahu, YouTuber besar tahu, netizen tahu. Tapi kalau suruh ngaku salah saya nggak mau. Ya memang semalam itu saya ketemu sama dia Gus. Saya tanya-tanya, katanya memang dia nggak ada berbuat. Cuman ini gimana nih? Sempat ketemu beberapa hari yang lalu gitu kan. Habis dia diusir itu. Cuman itu tadi, kenapa dia sampai sekarang kalau memang salah bilang nggak ada salah katanya, dibilangnya memang. Jadi makanya saya sama Gus ini mau bertanya ini langsung gitu. Ya, saya siap. Yang tadi antum bilang suruh sumpah pocong saya siap. Tapi kalau misalkan antum nyuruh saya mengaku kalau saya ini salah, saya nggak mau. Karena saya nggak bersalah. Nah, nggak masalah sumpah pocong. Datang sini. Kalau berani. Ya udah, datang aja sumpah pocong aja. Itu iya, saya akan datang ke situ. Tuh, sahabat saksinya. Saksinya sahabat ya. Apa katanya? Gimana dia minta kalau bisa dua lab gitu. Loh, bebas. Bebas katanya Mas Ri, bebas. Bebas. Pokoknya nanti saya kita aja dan waktu dekat saya akan datang ke situ. Tunggu aja. Iya, saya tunggu. Silahkan. Tapi awas, kita bikin perjanjian dulu. Kalau kamu datang ke sini bikin ribut sampai memukul santri yang nggak ikut-ikut, kamu pukul pakai kanuragan, hati-hati. Urusan sama saya, Re. Tapi bareng-bareng Mas Ri kalau bisa, ada saya. Jangan nanti sendiri-sendiri. Kalau kata-kata tuh lidah akan menunjukkan kalau nggak terjadi umat jadi ada, itu fitnah besar masalah sendiri. Enggak, maksudnya nanti kalau bisa ada saya, jangan nanti sendiri-sendiri. Nanti jadi nggak enak, malah menyerang pula Mas Ri, menyerang santri di sini. Nanti jadi masalah besar. Ini putus-putus suaranya, Bang. Coba kita hadirkan aja si Ray. Percuma kita kalau buat video call putus dia. Ya nanti kita hadirkan aja, kita cari dia di mana. Saya pun lagi mencari dia nih, Gus. Ya udah, Ray. Kalau nanti kamu akan dijemput oleh Master Arya. Nanti saya cari tahu dulu di mana. Sherlock nanti lokasinya. Saya ke sana. Udah ya, saya matikan ya. Iya. Udah, Assalamualaikum. Salam. Ini dia, saya tahu kali dia ini kayak mana Gus. Dia ini orangnya jiwanya pendendam ini. Dia ini pendendam, begitu. Saya tahu kali karakternya, walaupun dia adik-adikan saya gitu. Saya tahu dia tuh kayak mana. Takutnya nanti dia ada pikiran yang enggak gitu. Maksudnya mau macam-macam di pondok Gus ini kan, jangankan Gubes Mama Skaryo di sana, jangankan sahabat-sahabat Gusnya sendiri di sana di luar. Nanti saya sendiri pun kan jadi aduh. Itu loh Bang, sebenarnya kemarin saya nggak ngusir dia. Tapi yang membuat saya jengkel, kenapa Udin langsung dipukul pakai Braja Musti? Itu kan membuat kita satu jengkel, dua makin curiga pelakunya ini dalangnya si Ray. Ya, itu masa gitu doang langsung dipukul, main hantam aja. Ya, itu kan gini, ada juga pembelaan dari Gus ataupun dari netizen bahwasannya kenapa Ray itu sampai memukul santri itu tadi. Kalau saya membaca sikap dari Ray itu tadi, ya mungkin dia karena dia saat itu posisinya terdesak karena dia tuh sendiri, dia tersudut di situ. Karena justru dengan memukul itu netizen bisa menilai Bang, bisa menilai mana yang salah, mana yang buruk dan mana yang benar. Iya benar Gus. Buktinya andai kan kita mau ratakan si Ray waktu itu, dia sendiri kita mau loh. Kita silat-silat, kita ratakan, dia sendirian soalnya. Tapi apa, kita nggak bales kan Bang? Ya, di situ memang saya lihat memang orang Gus nggak balas, langsung ya Gus tuh ngambil sikap mengusir dia gitu kan. Ya mungkin ya saya baca di situ di Gusnya bahwasannya kenapa Gus itu mengusir dia? Ya karena dia sudah menyakiti santri kan gitu. Tapi di satu sisi saya lihat itu si Ray, kenapa dia seperti itu? Dia dalam keadaan terdesak, merasa tersudutin gitu. Dia sendiri,
Jadi di situ dia jadi emosional itu. Tapi saya tanya sama Bang Arya, tujuan sampean datang ke sini sebenarnya apa? Sebenarnya kalau saya pribadi kan gini, ini kan saya kan sebenarnya mau bela si Ray. Enggak Gus, gini Gus, saya kan tadinya kan sebenarnya kan saya nggak tahu nih posisi Ray di pondoknya Gus. Nah, karena saya lihat Ray di pondoknya Gus, saya kemari gitu kan, karena saya lihat kondisi pun kayaknya enak gitu kan, sekalian saya pun mau menambah ilmu agama lagi kan gitu kan. Jadi saya lihat lama-lama saya nggak tahu nih permasalahannya nih. Saya pikir aman-aman aja semalam itu, nggak ada masalah. Tiba-tiba pas saya di luar nengok video itu pun tahunya. Jelas, Bang Arya, sampaikan senior di PSS, sampaikan ke Gubes Mamas Karyo, saya nggak terima santri saya yang bernama Udin sekarang masih belum sembuh, dipukul Brajamusti oleh si Ray. Dan ini harus bertanggung jawab, Ray. Saya sebenarnya segen, takut juga sama Gubes, nanti takutnya nyampe ini sama Gubes nih. Takut nanti dia marah nanti. Kenapa bisa seperti ini permasalahannya? Takutnya nanti malah disuruh Gubes saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya karena sampai sebagai senior Bang, ya harus bisa membantu sampai tuntas. Ini kalau sampai dibiarkan berlarut-larut, maka hubungan Gio dengan PSS juga semakin renggang pastinya. Ya itu takutnya itu yang saya pikirkan itu Gus. Nanti jadi nggak enak. Ya saya maklum lah, Ray itu masih muda, usianya masih muda, di emosionalnya masih labil. Tapi kan berbahaya pukulannya itu loh Bang, berbahaya. Ini bisa nyawa itu kalau nggak segera ditanganin tuh. Iya di situ aja silapnya ataupun kepatalan si Ray itu. Di saat itu dia tuh menghantam menyerang santrinya Gus. Itu nyerang pakai ilmu yang mematikan. Untung aja itu sedikit banyaknya pasti ada bekal santri tadi, walaupun dia tuh nggak ngerti seperti itu, nggak hobi seperti itu, tapi kan dari amalan-amalan yang ada di pondok ini kan bisa jadi sedikit karena terperisai sedikit. Kalau sempat mati sudah itu kena Brajamusti. Apa nggak orang biasa? Apa nggak makin hubungan sama Gubes pun jadi nggak enak nanti, ataupun sama yang lain jadi nggak enak kan gitu. Ini rekomen ini. Apa katanya? Demi konten ya Gus sampai segininya nyudutin orang. Loh kalau sampai bikin konten, ngapain harus bikin konten kayak gini? Gedung-gedung lebih banyak penontonnya. Sematkan komentar terakhir saya. Komentar gimana maksudnya? Nggak jelas sebenarnya. Maksudnya jumpa dulu lah Ri, gimana Ri? Memang aku membaca malam itu Gus, konten itu. Saya kan pulang itu kan kejadiannya udah selesai. Saya masuk ke kamar, saya nggak tahu nih ada permasalahan. Tiba-tiba saya lihat konten kok jadi seperti ini. Besoknya saya tanya, nggak ada yang bisa saya tanya. Hari inilah baru bisa saya tanya sama Gus. Karena banyak yang bisa maaf, bukan saya membuka aib ya. Ini demi kita waspada, curiga boleh. Suudzon memang nggak boleh, cuman kan curiga boleh Bang ya. Iya. Ini katanya banyak sekali informasi yang masuk ke saya. Ray ini maaf. Itu juga menjadi pengkhianat di Gubes. Ini isu ini mulai mencuat ini Bang. Ya saya pun ada ya. juga dari netizen bilang seperti itu, ada juga bahwasannya Sri itu begini-begini. Ya saya modelnya nggak peduli, nggak menanggapi apa kata netizen, cuman itu kan informasi bagi saya gitu kan. Jadi Sri itu katanya begini di Padepokan begini, saya tanggapi. Udahlah dialah itu, yang penting saya tidak ini kan gitu kan. Rupanya ya ada dibilang netizen curi ijazah lah, ada yang ngelawan sama orang tuanya lah, ada yang ngelawan sama Gubes Mamas Karyo. Tapi ada benarnya loh netizen bilang gitu Bang. Ada benarnya juga. Karena dia tuh melihat ya, karena netizen ini kan melihat ya Gus. Melihat dari awal, daripada kita dia lebih penggiat medsos mereka itu. Ya, karena mereka itu memantau kita terus mungkin ya. Saya itu baik-baik menerima Ray itu datang ke sini karena saya melihat sosok sahabat saya Mama Sekali. Ya kan, Bang? Iya. Kalau nggak ada Mama Sekali di belakang saya, nggak semua orang saya terima di sini, Bang. Banyak pengkhianat soalnya. Ya, saya pun gini, Gus. Saya alhamdulillah, Gus. Kayak gini gitu. Ya, saya pun gini, Gus. Saya pun alhamdulillah juga di sini disambut dengan baik sama Gus. Saya pun nggak tahu ini kok bisa jadi seperti ini, permasalahan nggak tahu nih. Ini sampai Bang Raditana pun ikut ini, dia sampai dibilang telepon saya Gus katanya. Nanti jadi masalah ini.
Ini semua sudah tahu. Bang Radit kan juga sudah ngupload di YouTube-nya kan? Ya, ada, saya lihat ada. Saya coba akan telepon Radit ya. Nanti Mbak Radit juga akan saya telepon. Ini biar netizen tahu. Ini semua sudah ikut-ikut, Bang. Jadi harus transparan, harus jelas. Ini harus selesai nih kasus ini. Ya, kalau nanti yang tercoreng kan PSS sendiri nanti kalau kayak ini. Tahu Gus Mamas apa enggak, saya pun terlibat nanti di sini, Gus. Kan saya yang dimarahi juga nanti takutnya. Gara-gara si Rey ini. Bang Radit, ini lagi live. Salam. Sebenarnya sampai tahu nggak sih profilnya, kronologinya tentang Rey itu siapa? Kan aku udah bilang dari kemarin, dari awal, hati-hati dengan anak ini. Tapi Gusnya menghiraukan semuanya, seolah-olah Gusnya percaya. Karena saya itu selalu diajarkan guru saya husnudzon billah wa husnudzon bi'ibadillah. Jadi artinya saya itu selalu menerima siapapun meskipun orang itu punya niat buruk, Bang. Ini Mbak Din ini bilang nih, banyak omong, coba tarung sama saya katanya. Mbak Din jangan ikut dulu, Mbak Din, sabar dulu. Ya wajar lah, Mbak Din kan sahabat saya. Jadi kalau lihat dia pengkhianat kayak gitu ya Mbak Din turun tangan, wajar dong. Ya maksudnya biar selesai dulu gitu loh. Gimana Bang Radit? Siapa Rey itu sih? Rey itu bukan lagi santri aktifnya Mas Karyo, dia sudah keluar. Tuh dengar kan Bang? Nah, dia bukan santri aktifnya lagi Mas Karyo, dia itu sudah keluar dari PSS. Mas Rey, kecuali orang tuanya, si Rey. Mas, halo, Mas Raditana. Gimana kok Mas Raditana kok bisa tahu dia itu udah nggak aktif lagi di PSS? Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Karyo, betul dia masih santrinya Mas Karyo, tetapi dia sudah nggak aktif lagi. Tetapi Mas Karyo masih menganggap dia itu santrinya Mas Karyo, masih menganggap dia, tetapi dia sebenarnya bukan santri lagi. Pengkhianat juga ya, Mama Karyo dikhianati juga. Ada netizen bilang seperti itu. Dia mencuri juga salah satu ilmu yang dimiliki Mas Karyo. Nah, saya nggak tahu ilmu yang dimiliki. Ini bang, kemarin itu si Udin santri saya kena pukulan Braja Musti. Setahu saya yang memiliki ilmu Braja Musti itu cuma guru-guru spiritual besar seperti Mbak Din, Mama Karyo. Lah, ini dapat dari mana kalau bukan dari Mama Karyo kan? Berarti Mama Karyo pun juga harus bertanggung jawab di sini. Ya, tapi kita jangan sujon dulu lah, Bang Raditana sama Gus. Lagi, sebelum dia meninggalkan Medan, dia mengambil satu kitab yang dimiliki oleh Mama Karyo. Nah, tuh. Itu Bang Raditana itu informasi dari siapa? Bang Raditana jangan menambahkan ilmu apa juga gitu. Saya sudah menghubungi langsung orang tuanya Mas Rey yang bernama Gus Hadi. Ini tengok nih, ada juga nih orang PSS ini ngomen ini semua nih. Ini kan saya jadi nggak enak nih. Jadi tengok nih, semoga sehat selalu Gus Idris, Mang Arya, Bang Raditana. Pecinta janda Allah. Ujungnya nggak enak. Astagfirullah. Ini saya bisa pertanggungjawabkan. Semua santri PSS tidak menganggap lagi Rey itu santri aktif PSS. Hanya Mama Karyo yang menganggap dia itu Rey itu masih santri saya walaupun sudah keluar. Jadi menurut saya gini aja, ini kalau nggak clear kasus ini, maka akan saya perpanjang. Dan akan saya seret juga nama besar Gubes Mama Karyo, harus bertanggung jawab. Gini Gus, jangan dulu Gus, karena nanti jadi nggak enak Gus. Gus kan sahabat baik juga sama Gubes Mama Karyo. Tapi nanti ilmu, jadi nggak enak. Masalahnya ini nyawa Bang. Iya benar. Itu aja kesilapan Ri. Kenapa dia sempat menghantam santrinya Gus? Mungkin di situ dia panik saat itu, sendiri disudutkan gitu. Tapi kan nggak harus mengeluarkan ajian itu. Ini Mama Karyo gimana sih kok bisa kasih pengkhianat ajian mematikan seperti itu? Santri Mama Karyo yang ada di situ. Iya. Gus Idris. Iya. Di sini saya nggak permasalahkan masalah ilmu yang dimiliki oleh si Rey, tetapi di sini sahabat kamu, teman kamu kan, itu dia semua dia tahu, sudah bilang kalau Gus Idris itu cabul, Gus lalu. Ya ini kita cari tahu dulu kebenarannya. Maksudnya kenapa si Rey bisa sampai seperti itu? Karena ini banyak orang-orang PSS komen juga dibilangnya dipasrahkan kepada saya semua ini untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Iya iyalah, dia pasrahin kamu karena kamu yang ada di Pulau Jawa. Makanya saya bilang kamu jangan ikut campur kamu. Ya, kalau sampai terjadi apa-apa, kamu juga ikut-ikutan berpihak sama si Ray, awas ratakan kamu. Saya nggak peduli kamu. Iya. Mau kamu Saya bukan cerita ratakan Bang Raditya. Saya pun ya nggak ada gigi tarik ini, nggak ada gigi atrek modelnya. Cuman kan kita kalau bisa kita selesaikan permasalahan ini gitu. Aja. Kamu tidak ikut-ikutan membela si Ray ini. Iya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Jangan bela yang salah tuh ya. Ya, saya pun maksudnya mau menjumpai dia nih. Karena semalam itu sudah saya jumpai, Bang. Bang, Saya tadi udah telepon juga Mas Karyo. Kalau si Ray tidak dihubungi segera, Ray suruh balik ke Medan. Kalau enggak, peti mati pulang ke Medan. Allah, peti mati. Saya sampaikan. Kalau kamu bilang keras, saya juga jauh lebih keras. Kalau Gusnya kan memang orangnya, beliau itu dia nggak keras, lembut orangnya. Aku gini. Siapapun yang menghina beliau tetap dia senyum. Iya, saya gini, Bang Radityana, saya gini. Saya ini meluruskan permasalahan ini, bukan mencari masalah. Karena saya ini modelnya di mana tinggal, saya selalu cari saudara nih, Bang Radityana. Nah, jadi coba nanti saya cari tahu keberadaan Siri, karena dapat informasi Siri ini di salah satu perkampungan atau pemukiman warga di daerah sini. Jadi katanya tadi dia mau Sherlock lokasi. Nanti kita jumpai. Nanti kita jumpai. Mau dia informasi apa kayak saya nggak peduli. Yang jelas sahabat kamu itu dia udah bilang kalau Gus Idris cabul. Cabul dari mana? Sebelum Ray ngomong cabul, Gus Idris sudah banyak yang ngomongin gitu. Jadi gini, kalau Ray ini tidak mau bertobat terus-terusan seperti itu, maka akan saya sampaikan instruksi kepada semua masyarakat di sekitar sini untuk menolak kedatangan Ray. Malah akan diusir. Jangan di dulu, tanah Jawa Gus. sini. Maksudnya gini, Gus. Biar saya jumpai dia dulu, gimana nanti tanggapan dia. Ya kita ajak bagus-bagus. Kalau memang nggak bisa, ya mau macam mana lagi ya saya udah pasrah. Yang penting saya udah berusaha, Gus. Kalau kayak gini kan saya belum berusaha ini. Karena Ray sendiri yang memulai dengan kekerasan, Bang. Ya, mungkin di situ saat itu Bang Radityana dan Gus, mungkin di situ saat itu posisi Ray itu terdesak, tersudutkan, dia sendiri. Ini Bang Radit, Mbah Den Saridin sudah mulai buka suara. Kalau Mbah Den Saridin turun bersama pasukannya bisa rata itu, Ray pulang peti mati loh itu. Karena Mbak Din tadi malam berkomunikasi sama saya. Ini Bang, ada masalah apa Gus Idris sama si Ray ini? Santrinya Mas Karyo, saya katakan. Mbak Din jangan ikut campur dulu lah. Ini jangan ada yang ikut campur dulu lah. Karena ini biar bisa kita selesaikan dulu. Baik-baik kalau memang bisa. Saya kasih kamu 24 jam dari sekarang selesaikan. Kalau enggak, awas, ratakan. Kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak ini selesai, maka saya kasih maklumat kepada semua masyarakat sini untuk menolak kedatangan Ray. Terpaksa saya pakai pasukan orang tua ini kalau kayak gini nih. Nggak sanggup saya kalau sendiri nih. Terserah, kamu mau silakan. Karena yang memulai masalah ini adalah Ray dengan kekerasan. Ya mungkin kan di situ kan mungkin dia terdesak loh, Gus. Bukan masalah kekerasan juga, Gus. Masalahnya di sini mencabut nama baik namanya Gus. Dia dari mana kok dia berani sekali ngomong kalau Gus itu cabul? Kalau masalah itu kepribadian saya nggak mempermasalahkan, Bang. Mau dia fitnah saya cabul kayak saya ke hotel kayak atau apa, saya nggak mempermasalahkan. Yang saya permasalahkan, saya fokus satu. Saya menuntut Ray ini mau membunuh Udin dengan ajian pamungkas itu. Ya memang kan bahaya. Memang saya lihat sendiri. Saya melihat sendiri kalau santrinya Gus itu sampai sekarang sekarat. Merasa risau dengan masalah ini. Iya. Itu saya melihat sendiri. Santri Gus Idris sekarang itu tepar sampai sekarang itu masih dirawat itu. Kalau Ray nggak saya usir waktu itu, bisa jadi pertumpahan darah di pondok saya. Makanya saya usir. Waktu itu sudah saya telepon, jangan hati-hati dengan orang ini, berbahaya. Ya saya menyesal, Bang, tidak mendengarkan nasihat Bang Radit. Saya menyesal. Mbak Den pun juga sudah katakan itu. Sebenarnya hati-hati.
Ya jangan samakan Bang Raditya. Kita lihat dulu kayak mana. Saya teman apa bukan? Itu masalahnya kemarin-kemarin. Ya maaf Bang, saya nggak mendengarkan. Ya, saya mohon maaf Bang karena nggak mendengarkan, karena saya itu semua orang welcome di sini. Mau dia agama Hindu, mau dia Buddha, mau dia Katolik, mau dia aliran apapun. Ini Bang Raditya. Saya terima di sini. Ini Gus Bang Raditya, dengar dulu ya. Gus Bang Raditya. Ini saya dapat informasi juga ini dari orang PSS ataupun tim PSS. Ah ini takutnya ini bener ini, takutnya ini ya. Ini semua mau kemari nih. Loh, enggak masalah. Kesatria PSS ini mau kemari. Saya jadi nggak enak ini nanti. Maksudnya biar selesai dulu permasalahan ini. Serahkan dulu sama saya. Kalau memang nggak bisa baru. Tujuannya mau datang apa? Mau aja ribut? Mau aja ribut tujuannya? Bukan. Maksudnya mungkin mereka ini membantu menyelesaikan permasalahan Sire ini mungkin. Oke. Nah, ini kita lihat dulu gimana perkembangannya. Permasalahannya, enggak usah santri PSS Mas Karyo yang datang. Jangan dulu, ini bukan kita hargai juga lah. Jangan nggak dihargai gitulah. Itu gitu kan Gubes. Kalau santri PSS bedakan, yang namanya santri. Ya mohon maaf ya, jangan sampai nanti kayak kamu juga hanya dapat informasi, gurunya langsung datang, itu loh menyelesaikan. Kalau Mas Karyo datang selesai permasalahan. Iya, benar Bang Radit. Iya, cuman kan masih ada saya di sini, maksudnya biar saya dulu mendampingi Sire, biar saya menjelaskannya ini dulu. Kalau memang saya nggak mampu ya itu pribadi Gubes Mas Karyo. Kalau memang mau datang, kalaupun mau saya nggak bisa. Bukan masalah pribadi. Ini udah berbahaya. Ini santri. Kalau dia masih menganggap santri, berarti Mas Karyo datang. Kan gitu. Tadi aku nanya, Ray itu masih santrinya Mas Karyo enggak? Masih Bang, tapi sudah nggak aktif. Ya, oke deh, datang selesaikan masalah. Siap Bang. Semalam itu Gus Samsudin Jadab atau Mbak Din Saidin telepon saya. Kalau butuh pasukan akan saya turunkan semua dari Blitar. Saya tahan dulu itu. Saya dari Gus Idris, kalau Mbak Din mau turun tangan, lebih baik jangan, karena masalah pribadi Mas Karyo dengan Gus Samsudin ini kan belum reda. Ya bisa jadi juga Gus Samsudin mau membantu saya karena ada masalah sama Mas Karyo. Jadi nggak enak ini. Saya pun terlibat ini nanti nih sama Mas Karyo ini gara-gara Siri ini. Cuman kan biar kita selesaikan dulu karena ini jangan cerita kekerasan dulu, maksudnya gimana gini. Mau diselesaikan, Ray makin menjadi. Disuruh tabayun, Ray makin menjadi loh. Ini bahkan fitnah yang enggak belum jumpa sama dia Gus lagi Gus. Maksudnya gini. Katanya dia sudah. Ya berapa hari semalam Gus? Terus gimana? Hasilnya gimana? Mau nggak dia bertobat? Kalau pengakuan dari dia itu dia memang tidak ada berbuat. Sudah salah nggak mau mengaku itu loh Bang. Susah mau karena dia bilang gini. Kalau cobalah Mas Arya sendiri katanya nggak bersalah disuruh ngaku salah kayak mana katanya. Nah kan ya saya pun bingung kan gitu. Makanya ini bukan cerita hebat siapa sakti ya Bang Raditya ya. Mas Arya namanya ya. Dengar dulu, ini nggak ada cerita hebat ini. Ini sampai orang-orang PSS pun bilang gak usah bawa guru. Kesatrianya udah datang udah rata nanti orang-orang sini katanya. Udah emosi semua. Tujuannya datang mau ratain siapa? Mau ratain si Ray. So silakan monggo. Ini kita belum tahu karena ada yang ngasih informasi juga. Sesuatu yang tak diinginkan, kamu sebagai yang ada di sini sampaikan sama dia tujuannya apa, itu intinya. Nah ini saya pun kan nggak tahu nih tiba-tiba jadi permasalahan seperti ini. Kalau terjadi apa-apa, ada kekerasan di tempat Gus Idris akibat ulah kamu karena perlu menyampaikan awas. Orang pertama yang saya cari bukan Ray tapi kamu. Ya kita lihat dulu, kita klarifikasi dulu sama dia gitu. Sebelum dia datang tanya dulu apa permasalahannya dia datang. Nah makanya inilah lagi mau saya cari dia. Ini banyak yang komen di hati sampai sendiri kan. Ini Bang Arya ini membela yang salah, bela Ray. Saya sebenarnya bukan membela, gini loh Gus. Kan udah saya bilang, saya tonton videonya nih Gus. Saya tonton. Oke, fatalnya Ray itu cuma satu. Makanya Gus itu mengusir dia. Gak mungkin seorang Gus ini mau setega itu mengusir dia kan gitu. Cuman fatalnya si Ray ini cuma satu. Dia itu menghantam salah satu santrinya Gus sampai sekarang gak bangun-bangun itu masih sekarang dirawat.
Udah gitu. Kalau saya pandang, ini udah masuk undang-undang. kalau saya pandang dari sisinya si Ray juga, saya baca dari sisi si Ray-nya juga, kenapa dia berbuat seperti itu? Karena dia di situ kondisinya terdesak, dia sendiri, dia tersudutin. Apa saya laporkan aja ya Ray itu ya, karena sudah kekerasan itu ya Bang ya. Gus, ini pesan saya Gus, hati-hati di samping kamu. Dengan siapa? Dengan Master Ray? Ini hati-hati. Arya. Kenapa Bang? Loh, udah jelas tadi karena apa ya? Karena apa yang tadi terdesak, kata-kata terdesak. Nah, kalau nanti dia juga terdesak, bisa menyerang balik Gusnya. Loh, logika Bang Raditya dulu lah. Posisi Bang Raditya nih dibalik seperti si Ray. Posisinya itu tidak salah, tapi disuruh mengaku salah. Di situ Mas Raditya sendiri posisinya. Gimana, silap nggak? Kalau kami itu 4 tambah 5 Bang Ray. Udah ngajak perang Silap. ini. Sisa 8. Udah ngajak perang kamu ya. Bang, ini kalau dalam kasih waktu 2 kali 24 jam Ray ini nggak ada itikat baik, tolong Bang siapkan pengacara, saya akan laporkan dia dan kasus kekerasan ini. Siap. Ya. Oh ya udah gini aja, kita kasih 24 jam. Kalau nggak ada tata krama, data, minta maaf, selesai. Berhenti. Ya, siapkan pengacara, kita laporkan. Ya. Tunggu dulu Gus, jangan pakai pengacara dulu. Kita pun banyak pengacara ini. Cuman kan gini, maksudnya kita selesaikan baik-baik dulu. Ya dia mau nggak Bang? Malah dia cobain fitnah hoax kayak gitu di medsos. Iya, makanya ini saya jumpai. Nanti bila perlu saya ributin dia pun nggak apa-apa. Saya pastikan dia tuh salah apa tidak, gitu. Jadi jangan kita pakai kekerasan dulu, jangan pakai hukum dulu. Saya minta kepada Bang Arya untuk tidak menutup-nutupi kesalahan Ray di sini. Saya Gus harus transparan. Boleh lihat di konten saya itu, saya jumpa sama dia di warung itu berapa hari yang lalu. Saya sudah bilang sama dia, kamu memang ada berbuat tidak? Jangan buat malu dari sini. Ngaku nggak dia? Dia berkata di situ, dibilang dia dipaksa. Sekarang kan? Gini. Kalau posisi saya ini, Mas Arya katanya, dibalik posisi Mas Arya itu seperti saya nggak salah, tapi disuruh salah. Mau nggak katanya? Saya bingung lah jadinya. Orang memang saya nggak salah, disuruh salah. Dengan kayak gitu, dia dendam, menyebarkan berita-berita hoax di medsos. Nah, katanya saya dengan perempuan lah, selingkuh lah, begini begitu. Di situ saya pun nggak seneng sama dia. Maksudnya gini, maunya jangan sampai buka-buka seperti itu dulu. Selesaikan dulu baik-baik. Tapi saya kan tahu si Rini kayak mana juga, keras gitu kan. Tahu saya, dia tuh keras, pendendam. Nah, karena tahu kan kita bukan ini gitu. Maksudnya kalau kita kekerasan, kita orang keras, kita lebih keras. Orang main hukum, kita banyak hukum. Maksudnya gini, kalau main keras kita pun dilatih, memang nggak ada gigi atrek loh modelnya gitu loh. Maksudnya ya, kita selesaikan dulu gimana caranya ini gitu. Ya kami minta kepada Master Arya yang sudah ada di sini sebagai senior untuk bertanggung jawab kalau dalam waktu 2 kali 24 jam Ray ini nggak ada itikat baik dengan kami, ya terserah mau dengan cara seperti apa. Ya makanya inilah kasih waktu saya juga gitu untuk bisa jumpa sama dia. Intinya gini aja lah, 24 jam. Kalau nggak ada, jangan Bang, terlalu pendek. 2 kali 24 jam. Kita kasih waktu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Dan saya sampaikan juga dengan sama Mas Arya, hati-hati. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Kalau kamu katakan udah salah, kamu tetap ngotot, nutup-nutupi. Berarti kamu sudah bermain-main api, saya lawan kamu. Saya lawan. Ya. Sekarang kan gini, saya kan mencari kebenaran juga ini kemari, makanya saya jumpai Gus. Ya, Waalaikumsalam. Saya tadi PC ini Siri apa katanya nih? Nih. Saya tadi PC Mamas Nurul lihat di channel saya. Maksudnya gini, jangan babak gubus dulu, Mas Ri. Nanti berkentang kita. Ini nanti masalah, jadi
panjang gitu, nanti jadi masalah semua kayak mana. Seluruh nih spiritual ini bakalan datang nanti menyerang kita. Ya kalau kita dibela, kalau enggak sabar dulu biar kita cari jalan keluarnya. Payah ini si Ray ini. Betul nggak, kalau tamu ya harus sopan. Iya harus sopan, Master BLS. Cuman ya posisi Mas Ray ini gimana ya? Saya bukan membela Mas Ray nih, bukan ngapain Gus juga gitu. Dari pandangan dia itu kan di situ kita lihat dia tuh posisinya sendiri. Dia itu kan dia baru siap sholat. Itu dia seperti tersudutkan di situ. Sendiri posisinya. Masalah salah benarnya kita nggak tahu ya. Yang jelas dia posisinya tersudutkan Bang, di situ. Nggak usah fokus ke situ. Fokus ke nyawa orang, Bang. Anak orang nih, Bang. Iya benar. Cuman itu aja fatalnya si Ray. Kenapa dia itu sempat mengeluarkan ilmu itu untuk menyerang santrinya Gus Idris. Itu sampai sekarang saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri tuh. Tepar itu sampai sekarang belum bangun-bangun itu. Aduh, di situ saya, makanya yang jujur aja macam kami ini memang udah terlatih keras gitu, keras. Gak ada gigi atrek kami model orangnya. Cuman itu tadi namanya silap, itu tadi silap itu. Tersudutkan. Karena tersudutkan itu tadi. Siapapun kalau posisinya tersudutkan, logika aja lah kita. Kalau nggak silap di situ. Makanya ini harus kita cari ini siri ini. Harus dapat ini. Jangan sampai nanti betul-betul aduh, besar masalah ini. Sampai viral. Sampai Mbak Din pun ikut-ikut campur dalam permasalahan ini. Sempat datang semua gulung. Kayak mana? Ya kalau aku pribadi aku nggak takut. Oke, ayo. Nah gitu. Tapi pastikan kau tuh nggak ada salah, Ri. Gitu. Pastikan kau tuh nggak ada salah. Kalau kau nggak ada salah, aku nggak ada gigi atreknya. Tapi kalau kau salah, ya aku kayak mana lagi? Nggak bisa ngomong. Nah, makanya katakan sejujurnya aja lah, gitu. Iya Mang, aku jadi penengah ini. Cuman jangan sampai aku yang disalahkan ini. Banyak yang udah menyalahkan aku nih. Bang Raditya menyalahkan aku. Terus yang lain juga menyalahkan aku. Padahal maksud aku ini aku menengahkan. Jangan jadi nanti pikirnya enggak. Lihat konten saya, maksudnya konten yang mana nih Gus? Dia katanya ada telepon ataupun PC sama Gubes Mama Skaryo katanya. Gue bilang jangan bawa-bawa dulu, nanti jadi masalah. Mas Ri. Apa ini telepon ini? Siapa itu? Nih. Bentar, saya angkat ya. Nanti dikirain saya pengecut. Telepon deh. Apa deh? Halo, assalamualaikum Gus. Salam. Hormat. Ada apa? Ada apa Bang Rey? Ada apa? Mas Ri, macam mana itu? Aku udah. Kamu juga Gus lihat di TV. Ini aku udah dimasalahkan ini sekarang ini sama orang-orang semua. Sekarang udah bicara. Link sudah saya kirim Gus ya di WA ini Gus ya. Nah, dicek Kabar aja, Mang, Gus. biar kita selesaikan Linknya, dulu Mang. Oke. Mama sekarang bicara apa? Nanti Mang, sabar Mang ya, sabar Mang. Biar ku selesaikan dulu Mang. Aman Mang, usah apa dulu Mang, dulu Mang. Apa? Ada yang nggak terima? Iya, ini ada yang nggak terima juga. Orang PSS sini. Bentar, Mama Skaryo angkat bicara. Kalau Mama Skaryo membela yang salah juga, berarti hubungan kita, persaudaraan kita berarti jadi renggang, Mas. Iblis mau seret Gubes sebab Ray buat ulah di pondok Gus Idris guna ilmu tertinggi dari Gubes. Oh, slow. Kayaknya
Kayaknya ini seru ini, peperangan akan terjadi nih. Kan jadi panjang kan? Kita serang Gus Idris. Jadi panjang ceritanya. Iya. Dia mau nyerang kita. Loh. Oh iya, siap. Kita serang gantian, biar tahu kan. Kok jadi kayak gini? Ya kan jadi nggak enak kan? Siapa yang mau ini adu domba ini? Ini kayak mana nih? Sudah, Gubes pun udah marah ini. berarti sudah perang saudara. Oke, siapa takut? Mas Karyo. Tunggu Gus, sabar dulu Gus. Dia yang memulai loh. Iya. Mas Karyo ini guru yang bijak. Harusnya jangan kayak gini cara nanggapinya. Maksudnya gini, tadi udah beberapa kesatria Mamas juga sudah nyampaikan sama saya, udah nyerahkan sama saya, selesaikan dulu. Seadil-adilnya, mana yang salah, mana yang benar. Nah, jadi jangan sampai jadi masalah. Kita tanya sama netizen aja. Mas Karyo angkat bicara, sahabat. Dengarkan. Gus Idris mau seret Gubes sebab Ray buat ulah di pondok Gus Idris guna ilmu tertinggi dari Gubes. Oh, slow. Kayaknya ini seru ini, peperangan akan terjadi nih. Nanti malam kita serang Gus Idris. Nanti malam Gus? Iya. Dia mau nyerang kita. Ini makin payah nih kayaknya nih. Yang mau nyerang tuh siapa? Saya minta pertanggungjawaban Mas Karyo kalau benar si Ray itu adalah santri Mas Karyo. Kecuali Ray itu pengkhianat katanya ya, sudah nggak ada ikatan dengan Mas Karyo. Oke, saya nggak nuntut. Tapi kenapa komennya kayak gini? Pasti ada yang adu domba. Ini ada yang mengasut ini. Ray, jangan dibesarkan Ray masalah ini Ray. Jangan kamu ngomongnya enggak Ray sama Gubes Ray. Nanti jadi nggak enak ini Gubes Mas Karyo sama Gus Idris. Nah, kalau bisa kita selesaikan baik-baik, kita dua aja pun bisa nih Re. Jangan dulu dibesar-besarin. Itu Gubes sampai kayak gitu mau menyerang kemari kayak mana ini? Waduh. Saya nggak takut ya. Kalau Mas Karyo nonton ini saya nggak takut. Walaupun sampean saya anggap sahabat saya. Kalau Mas Karyo nggak terima membela yang salah, maka saya lawan. Aduh. Ini sampai seperti ini banyak ini kesatria-kesatria Mamas yang udah Mang ngajar aja katanya. Aku jadi kok jadi ini sudah terlanjur ya. Ini sudah ibarat kaca ini sudah pecah, Bang. Tapi susah untuk disambungin, susah ini. Sabar dulu Gus. Saksinya aku Udin tahu. Sekarang Udin. Iya, aku kan sudah saya ini kan melihat sendiri nih Gus. Memang Siri itu salah kalau saya lihat. Kenapa? Dia itu menghantam santrinya Gus sampai sekarang saya melihat sendiri dia itu tepar. Ya. Karena Siri itu menghantam pakai ajian tertinggi. Jadi saya melihat juga dari sisi Siri pun saya wajar gitu. Kenapa bukan membela dia? Karena di situ dia itu posisi terdesak itu. Gitu. Mas Karyo sudah mau menyerang saya. Oke, saya buka. Sabar dulu Gus. Mau menyerang silahkan datang ke sini kalau berani. Sabar dulu Gus. Saya bisa serahkan dulu sama saya. Kalau nggak bisa, baru ini terserahlah kayak mana nih. Karena yang lain pun menyerahkan sama saya untuk menyelesaikan permasalahan ini Gus. Gubes orang yang bijaksana. Seharusnya kalau bijaksana Gubes kalian bijaksana, nggak harusnya dia nantang-nantang kayak gitu mau nyerang saya. Karena kan tadi bahasanya itu kan tadi katanya ada dari netizen bilang, itu kan dari netizen bahasanya Gus Idris mau menyerang Gubes Mas Karyo. Saya nggak menyerang, kan mau menyeret nama Gubes. Kalau ini kan santrinya Gubes. Iya, berarti kan netizen ini yang manas-manas sih, yang ngompor-ngompor ini nih. Ini netizen bukan Sire. Ini netizen yang ngompori karena tadi tengok video Mamas tadi kan ngomong dia kan bahwasannya dibilangnya Gus Idris mau menyerang Gubes Mas Karyo gara-gara masalah Sire katanya. Sire buat onar di pondok. Ya. Mungkin Gubes Mas Karyo berpikiran seperti itu. Oh, Gus Idris mau menyerang. Maksudnya kayak mana? Kan maksudnya kayak gitu nih. Ini netizen pun kadang ngompor-ngompori Gus. Nggak mutlak dari Re. Kita nggak sudon, jangan-jangan netizen itu disuruh Re juga bisa. Dia minta bantuan Mas Karyo. Karena di sini Re sudah terpojok. Mbah Din Saridin atau Gus Samsudin juga sudah mau nyerang Re. Tapi saya tahan Mbah Din itu. Radit juga punya santri, punya pasukan, saya tahan juga. Tapi kenapa Mas Karyo sekarang mau jadi nyerang? Itu nggak mungkin kalau nggak ada yang ngomporin.
Netizen itu orang nggak tahu bang. Ya, cuman kan gini dimanfaatin juga bisa sama saya. Ray. Jadi saya ini kan masih mau mencari tahu nih siapa sebenarnya dalangnya nih, gitu kan? Apa saya telepon Mas Karyo? Gimana? Serah dulu lah Gus, gimana Gus? Atau nanti dulu lah, biar serahkan dulu sama saya gimana? Jangan nanti jadi masalah ini. Tapi terserah Gus juga kalau mau menelpon Gubes gimana. Paling kata Gubes Mamas Karya udah serahkan aja sama Mang Arya, selesaikan itu dulu. Nah, katanya dia mau nyerang saya nanti malam. Ini apa maksudnya? Tarik ucapan Anda, Mamas. Maksudnya apa? Mau nyerang sini? Maksudnya apa itu? Video itu tonton orang banyak loh itu. Makanya coba kalau memang mau Gus telepon lah biar bisa biar jangan ada selisih paham ini. Ini kenapa nih seperti ini jadinya nih? Jadi fatal ini jadi fatal ini. Ini fatal ini jadinya nih. Pas saya telepon tuh gimana enaknya? Menurut terserah gimana? Terserah Gus lah, gimana nih? Karena gimana sahabat-sahabat? Saya minta sahabat-sahabat. Ini banyak yang bilang telepon aja Gus, biar jelas katanya Gus. Nah ini kan karena dari netizen juga ini. Saya telepon ya, ini Mas Karyo nih. Saya telepon, mudah-mudahan dia mau ngangkat. Aduh, saya jadi nggak enak nanti nih Gus. Nanti gara-gara saya juga katanya nih. Kalau dia mau ngangkat, berarti ada itikat baik untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau Mama sekarang nggak mau ngangkat, ngecut juga berarti. Ya, kalau Gubes tuh tahu gimana itu. Dia ini nggak mau ngangkat tuh Mas Karyo ya? Gigi atreknya juga. Jadi kita gini, Gus. Kita selesaikan dulu. Ya, nggak mau ngangkat. Mas Karyo sudah saya telepon. Nggak mau ngangkat. Mungkin dia lagi sibuk. Ada apa Nadine? Mungkin dia lagi sibuk. Barusan buat video kayak gitu kok. Sibuk gimana? Harusnya diangkat dong kalau saya telepon. Ada apa bang? Kenapa Mas Karyo ngomong gitu kok dia menyerang Gus Idris? Makanya ini makin runyam bang. Sudah nggak bisa, ini bat kaca pecah, nggak bisa disambung lagi sudah. Saya telepon nggak diangkat Mas Karyo. Tenang. Kalau memang Mas Karyo mau mendukung muridnya, berarti dia sudah memecahkan persaudaraan yang sudah kita bangun selama ini. Iya. Saya cuma satu pesan untuk Mas Karyo. Untuk Mas Karyo lebih baik selesaikan secara baik-baik masalah si Ray dan Gus Idris. Kalau Mas Karyo ikut-ikutan, saya Radit Anak tidak akan pernah diam. Saya akan ratakan semuanya. PSS akan saya tenggelamkan. Tenang dulu Bang Retiana, jangan sembarang ratakan. Ini Mas Karyo nggak mau angkat, sahabat ya. Tuh, chat saya gak diangkat, gak dibales, gak diangkat telepon saya. Berarti dia membela muridnya yang salah. Apa-apaan ini yang salah? Tapi dibela. Ini kan gini Gus, itu kan dari informasi dari netizen yang dibaca tadi Gus. Ya kan tabayun dong, telepon sama saya. Ya makanya, aduh, kok jadi kayak gini nih Siri. Aduh kacau nih, semua jadi bus. Kacau nih. Sudah saya telepon barusan nggak diangkat sahabat. Kacau nih. Semua pasti ikut campur nih semua nih. Sudah saya telepon barusan kan, nggak mau ngangkat Mas Karyo. Jangan-jangan Mas Karyo ini mau membela muridnya sendiri yang bersalah. Saya tengok labnya Gubes yang sekarang. Live kan sekarang Mas Karyo juga live. Ayo sahabat, ini Mas Karyo lagi live. Komen, saya telepon tolong diangkat. Saya telepon tolong diangkat. Itu. Itu Mamas dipegang. Angkat, Mas. Aduh, kacau nih. Memang ada kemarin Bang ngambil. Nah, kami nggak tahu kalau itu suruhan Mamas ataupun kemauan orang. Atau saya telepon dulu orang dekatnya Mamas dulu. Terserah. Gimana? Terserah. Biar jangan sampai jadi runyam kayak gini. Nah nih, ini belum saya telepon udah nelpon ini.
Halo Bang BLS, gimana nih jadi masalahnya nih? Mang, gimana nih? Nah, ini aku sama Gus Idris ini, gimana nih? Ini nih. Salam Gus Idris. Salam warahmatullah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmah. Nah ini gimana nih masalah Sire ini? Kok bisa jadi seperti ini? Aku jadi bingung nih kalau misalnya dilibat-libatkan Gubes. Ini semua udah mau menyerang kita nih, kayak mana nih? Pesanku satu sama Mama, kalau jadi penengah itu yang sejujurnya itu aja. Ya aku udah Buat balon nama PSS. Mas Ri, Mang BLS, aku udah ngomong sama Sire. Dibilang Sire, sekarang cobalah posisi aku ini. Nah, ini Mama sekarang telepon. Ini Mama sekarang telepon. Posisinya Ya? gimana? Coba dengan Nih. kita ngomong Gubes gimana nih? Ini Gubesnya telepon nih. Ih, saya angkat. Ya, Mama sekarang telepon. Assalamualaikum Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas, Gimana nih motor ya? saya Iya. mau minta klarifikasi Kang Mamas sebagai Gubes yang bijaksana di sini, punya santri yang bijaksana. Apakah benar Gubes ini mau menyerang Gio di sini? Mau menyerang pondok saya? Ya, karena tadi ada informasi katanya Gus Idris mau ngajak perang. Ya udah, kita nanti malah mau serang ilmu gaib dulu ke sana. Gini Gus, gini Guru, mohon maaf, mohon izin. Ini masalahnya nih gara-gara Sire semua nih Guru. Sire ini buat masalah. Kalian ngapain di situ? Allahu Akbar. Ini aku menyelesaikan masalah Sire nih Guru. Ini gimana nih? Sire ini buat masalah. Aduh. Nih, itu nggak ada yang jaga, Arya. Kenapa kamu di situ? Aduh, kacau nih kalau kayak gini nih. Ini aku lagi menyelesaikan permasalahan Sire nih Guru. Kayak mana nih? Panjang ceritanya jadinya nih. Aduh, kacau nih. Coba tanya sahabat-sahabat, apakah saya mau menyerang Gubes Mamas Karyo sahabat di video saya? Kalau ada komen ada kulil haqqo walau kana muron, katakan sejujur-jujurnya sahabat. Netizen biar yang Ada ngomong. yang bilang katanya Gus Idris katanya nggak terima dengan Gubes Mas Karyo. Nah, kan berarti dari netizen. Saya akan kirim santet gaib. Loh, silahkan Kang Mas. Emang saya takut? Silahkan kirim. Sabar dulu. Kirim. Terus, aduh, bingung nih. Aduh, Saya kacau tunggu. nih. Kirim. Santet yang paling mematikan kirim ini. Ingat Kang Mas ya, Re sudah. Kita di kayangan, perang kita di udara. Sebentar. Saya tanya satu, ini Re ini mengeluarkan ajian Braja Musti. Setahu saya hanya Kang Mamas Karyo yang punya. Apakah benar Re itu sampai ijazah atau ilegal? Dia mencuri kata netizen. Kata netizen mencuri ilmu sampean. Hah, Jangan-jangan bisa jadi. dia mencuri Guru Tuh, kata sabar. Gus, netizen. ini Gus ya. Ini Gus. Ada sesuatu di balik ini semua, Gus. Sesuatu apa Kang Mas? Katakan yang jujur. Sesuatu yang tidak kita ketahui dan di balik kepengetahuan Gus sendiri itu ada yang mengintai kalian di situ. Hati-hati terutama Gus Idris. Dia gak terima karena keluarganya pernah Gus Idris basmi. Siapa itu Gus? Tahu saya. Nah itu kata Guru bisa ngomong kayak gitu. Berarti kan Sudahlah Kang Mas, jangan membelok-belokkan fakta, kita fokus pada Re saja. Oke, kita fokus pada Re. Nah, tapi sebelum fokus kepada Re, kita sebagai hamba Allah tidak mungkin kan kita sewujud yang belum pasti kejahatannya ataupun keburukannya. Jadi slow dan tenang. Kita akan selesaikan Kang Mas. pelan. Nanti malam kita ketemu di kayangan. Nggak bisa slow gitu aja, ini urusan nyawa. Santri saya dipukul pakai Braja Musti. Setahu saya yang punya ilmu itu cuma Mamas Karyo. sekarat ini Nyawa Guru sekarat ini. sekarang. Bilang. Guru, Sireni kalau saya baca dalam video saat itu, Sireni saya pun bukan membela Siri, maksudnya dia itu menyerang, itu yang membuat fatal dia itu cuma satu, menyerang santrinya Gus. Kenapa? Karena di situ dia keadaannya terpepet, terdesak, disudutkan. Nah, jadi Mungkin Gus Idris itu mengusir menggunakan keilmuan Brojo Musti yang dicuri dia. dalam hal pembelaan diri. Tapi kan Iya. nggak harus mengeluarkan ilmu mematikan itu, Kang Mas, bahaya. Sampai sekarang itu tepar itu Guru di belakang itu. Itu benar. Tapi
janganlah kita langsung mengkoding, kita coba cium pelan-pelan. Nah. Kita bakal tahu. Inilah mau saya selidikin ini sekarang ini. Si Reni sepertinya dendam ini, mau perpanjang masalah ini nih. Ku bilang jangan, nanti terlibat semua jadi nggak enak. Gubes sama Gus Idris, ku bilang. Aduh. Kamu pun jangan lama-lama di sana nih, Bung, itu kan ada yang jaga. Allah. Iya, itu udah ada anggota kita guru sana. Oke, Mama Karyo, nanti malam temuin saya. Oke, siap. Simpang perempatan. Ya. Tubuh-tubuhan simpang barat aja guru, biasa. Kamu bilang apa kamu itu? Ya, ikut aja. Aku ikut guru, di simpang Setiabudi itu banyak itu. Gak bisa. Kalau bikin semak, jangan bikin Allah, ancuan. Aduh, kacau nih kayak gini nih. Gimana nih, Bu? Kamu coba dicegah itu, Re. Itu coba dipantau, jangan sampai Re-nya itu keluar dari situ. Dia udah, guru. Dia pergi dari Ponpes sebelum masalah clear dan selesai. Dia udah keluar dari sini, guru. Dia di pemukiman rumah warga di sini. Dia itu mengancam-ngancam di YouTube dia. Mau melaporkan, mau menyantet, mau apa semua. Kalau itu coba konfirmasi seluruh kesatria dan seluruh santri yang ada di Pulau Jawa daerah Malang, semua blok pembatasan. Oke, biar saya blok ya guru ya, biar supaya dia jangan keluar dari daerah sini ya. Keluar dari Malang. Jangan keluar dari daerah sini ya. Akses tol Oke, di Malang itu siap. ada 3. Tolong kerahkan semua. Siap, kita jangan sampai lari dia, pokoknya jangan lari lah. Harus selesai nih permasalahan ini, jangan jadi nggak enak. Mbah Den pun ikut-ikut nih guru tadi. Jangan ikut campur dulu. Jangan ikut-ikut bilang, dia udah naik bilang. Sampai dibilangnya mau diratakan PSS. Raditiana itu mau ngeratakan PSS katanya guru. Aku nggak terima itu. Aku dilatih nggak ada gigi atrek. Bilang Mbak Den itu jangan ikut-ikut, tontonannya udah naik bilang. Ya itu makanya jangan, aduh, pening lah. Ini gara-gara si Re jadi kayak gini. Aduh. Ya sudah Kang Mas, nanti malam kita ketemuan. Siap. Pakai Raga Sukma. Mau kita coba dulu uji kemampuan atau gimana nih? Silahkan kalau Mama sekarang nggak terima silahkan. Kalau mau kirim pasukan goib di sini. Saya nggak terima, saya masa santri saya digitu-gitu kan. Nanti kita cek aja nanti. Jumpa. Si kecil itu salam, woi. Kecil. Bye-bye. Itu Ibu Bos Mas Karyo itu. Aduh, Ya sudah Kang Mas, saya tunggu. Ini sambil ngopi apa sambil TST jumpanya nih? Apa? Terserah Kang Mama Karyo, terserah Mama Karyo, terserah. Tahan komplit. Oke, siap. Ya. Pokoknya aku blok ini jalan-jalan ini, jangan sampai Eri keluar. Ya. Sebelum selesai masalah dia jangan sampai keluar dari Malang, oke? Baik, ini pasukan Siap. saya nggak ikut-ikut ya, biar Ya. cepat selesai. Iya, biar saya Kerahkan pasukan kerahkan dulu. PSS di ujung sana itu diblok dulu, Iya. jangan sampai keluar dia. Ini dia mengancam terus ini, Dia bakalan mau menyantet santri-santri Gus semua katanya kabarnya. Aduh, gawat ini Siri nih. Bikin heboh dia di sana ya. Iya, Bikin katanya. ulah, intinya bikin ulah. Kang Mamas harus bertanggung jawab di sini, harus ikut. Guru, sampai dia ngomong katanya dia itu udah mencuri ijazah guru itu untuk mengerusuh di sini, untuk menyantet santri-santrinya Gus semua di sini katanya. Aduh, pening ini Siri nih. Itu ya. Kacau nih Siri ini. Bahayul itu bahayul. Oke. Siap persiapan semua. Gerakan senjata. Ya wis, Kang Mas gitu aja. Jangan lari dari tanggung jawab ya. Waalaikumsalam. Saya pun gak lari, saya akan siap perang. Baik. Jangan perang dulu, aduh pening aku. Siap. Aduh, kok bisa perang. Tunggu di simpang. Ya. Waalaikumsalam. Makasih. Terus sahabat, sudah saya telepon Mas Karyo. Kacau nih. Gini panjang ceritanya nih kalau kayak gini nih. Gawat ini. Aduh. Kayak mana nih Gus kalau udah kayak gini nih? Ini bahayul ini. Aku harus bisa mencari Sire nih secepatnya nih. Kacau nih lah. Oke, saya akan nanti malam akan tunggu Mas Karyo. Ini gimana sahabat? Ayo komen terakhir sahabat, apa yang harus kita lakukan? Mau perang kah? Atau mau gimana? Saya nggak takut. Saya nggak takut dengan PSS, saya nggak takut dengan Mas Karyo. Kalau dia betul-betul mau nyerang. Gus Mawar Karyo itu bercanda itu ngomongnya katanya. Gak mungkin bercanda kayak gitu nadanya.
karena dia tuh modelnya kayak mana, nggak mau diremehkan juga itu, karena aduh kacau nih kan, jadi kayak gini jadi masalah semua ini harus kucari nih si Ray secepatnya nih, jangan nanti makin bikin onar, takutnya warga-warga sini pun dipengaruhi sama dia. Nah itu yang saya khawatirkan juga, dipengaruhinya warga-warga sini. Pinter banget ngomongnya Ray itu. Iya, karena dia kan pinter selawat, pinter ngaji, pinter ini, takutnya didoktrin pakai itu, percaya pula warga-warga. Udah terakhir menyerang pondok, kan nggak enak juga jadinya gara-gara dia ini. Apalagi dibalut dengan agama, orang gampang terpercaya. Dia ahli sholawat, dia ahli ngaji. Iya, pasti makanya percayalah orang. Ini harus, aduh. Tapi aduh gimana nih Gus? Ya Gus selesaikan sama Gubes sama Skario lah, saya selesaikan Ray gimana nanti. Ini bakalan turun semua ini. Gawat ini. Gimana nih? Ya saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Bantai Gus, kita selidiki dulu Gus. Cuman saya sekarang masih bisa kasih waktu 2 kali 24 jam untuk menahan pasukan saya, ya, untuk menahan santri-santri saya yang ada di Kota Malang. Pasti tak nonton ini santri-santri saya. Kalau nggak terima kan bisa berbahaya nyawanya Ray. Ya enggak? Jangan dikira saya nggak punya pasukan, saya juga punya pasukan. Selama 2 kali 24 jam ini saya tahan dulu. Pasukannya Mama Skario biar bergerak, tutup semua akses keluar dari Malang di sini, terutama tol-tol yang ada di sini. Maksudnya kayak mana nih? Arya pura-pura panik. Maksudnya aku pura-pura panik kayak mana maksudnya? Aku nih kan mau meluruskan permasalahan. Iya. Coba lah, aku udah ngomong sama si Ray, udah jumpa sama si Ray. Dia jawabnya cuma sedikit aja Gus. Mas, kalau emas jadi saya nggak salah, tapi disuruh salah, ngaku salah. Kayak mana katanya? Ya saya nggak bisa ngomong jadinya. Tapi kamu bener, nggak ada salah, nggak ada berbuat, nggak ada katanya. Betul demi Rasulullah. Kamu jangan babak demi Rasulullah, aku bilang. Iya katanya. Aku bingung lah Gus jadinya. Ya ini harus jalan keluarnya harus konfirmasi sama Gusnya nih. Ya harus ada itikat baik lah. Kalau nggak ada itikat baik maka akan kita perpanjang di sini kasus ini. Aduh, kayak gini nih. Sementara gitu aja. Ya Master Arya sudah dapat amanah dari Gubes ini untuk segera menyelesaikan masalah ini dalam 2 kali 24 jam. Kalau tidak selesai maka jangan salahkan kalau pasukan Gio dan pasukan Badin ini turun tangan. Aduh, berarti anak pun ikut juga. Nah, di tangan juga ikut. Aduh. Bisa ramai ini. Sampai dia janji mau nenggelamkan PSS katanya. Kayak mana coba? Jangan sembarang-sembarang mau nenggelamkan PSS. Aduh. Kacau nih kayak gini nih. Ya sudah, kayak gitu. Konsekuensinya 2 kali 24 jam ya. Ya saya usahakan lah Gus. Gimana Gus? Kalau nggak ada itikat baik dari Ray, jangan salahkan kalau pasukan saya turun tangan. Apalagi ini di Malang. Gus, apa Ray? Sherlock lah, lokasi lah Ray. Mana nih kok nggak ada komen kok? Sherlock. Biar jumpa dulu kayak mana ceritanya nih. Jangan jadi panjang gini. Sampai aku dibilang sok panik lagi, coba lah. Kacau kayak gini nih. Bang Arya terlalu banyak muter-muter. Maksudnya muter kayak mana? Muter-muter katanya. Mas Skario Lab juga. Ray lagi melarikan diri. Oh kita blok ini. Jalan kita blok semua. Santri PSS diturunkan semua yang di Pulau Jawa nih untuk memblok jalan, jangan sampai si Ray itu keluar dari Malang ini. Intinya pesan saya kepada semua santri PSS ya, jangan membela yang salah. Ulil haqqo walau kana murron. Katakan bela yang benar. Jangan bermain api, jangan menutupi kesalahan-kesalahan. Ya saya kan maksudnya kan bener juga Gus. Saya ini mau cari informasi. Saya jumpailah si Ray dulu. Udah saya jumpain berapa hari yang lalu. Boleh tengok di konten saya tuh. Saya jumpai, saya tanya dia bener-bener. Coba gimana? Kata dia. Cuman satu aja jawabannya. Gimana Mas? Kalau posisi Mas tuh seperti saya katanya. Yang jahat siapa awal mulanya? Nah, sahabat bisa tonton di konten saya di Gio sebelum-sebelumnya itu ceritanya. Konten tonton. Gio tuh. Biar tahu sejarahnya siapa yang salah. Biar tahu sahabat, tonton sahabat. Di video-video sebelumnya tentang kasusnya Udin dan Karangkobar. Ray ini diduga mau memfitnah Karangkobar.
dapat informasi ini Gus, terakhir ini Siri ini mau menyantet seluruh santri Gus lagi katanya, dan mengompori warga-warga sekitar ini, mau cari tahu sampai pasien-pasien Gus juga ceritanya katanya. Makanya itu, ini sudah, waduh, bahaya ini. Kalau ada itikat baik, ini akan berkepanjangan, Bang. Jangan macam-macam, Rey. Mana nih kok bisa kayak gini? Udah Bang, tak kasih waktu 2 kali 24 jam, minta Sherlocknya dia samperin. Saya nggak ikut-ikut. Kalau 2 kali 24 jam, Bang Arya nggak bisa menyelesaikan siapa Rey, jangan salahkan kami kalau kami bertindak. Ya jangan saya diusir juga Gus, saya bingung nanti jadinya. Diusir juga. Ya asalkan Master Arya nggak seperti dia jadi pengkhianat nggak masalah. Saya menghargai kubus Muhammad Karyo di sini. Tapi kalau kalian menutup-nutupi kesalahan, membela yang salah, ya terpaksa kami akan ambil tindakan. Siapapun akan kami usir daripada nanti banyak madorotnya. Iya enggak? Aduh, kayak gini jadi panjang besar masalahnya nih. Kalau sempat nanti buat rusuh di sini, aduh, ini harus dicari ini dia. Saya nggak emosi, sahabat, nggak emosi, santai, slow. Tapi kan ini masalah nyawa. Gimana coba? Bayangkan, andaikan santri Anda dipukul dengan pukulan yang mematikan, bisa meregang nyawa. Mau divisum pun nggak bisa karena kanuragan. Gimana coba? Itu nanti kalau nggak percaya nanti Gus sekali-sekali kita labkan itu di tempat Udin. Si Udin itu yang tepar itu sekarang. Sekarat memang. Saya melihat sendiri memang. Kalau Rey nggak bersalah ngapain harus memukul juga? Memukul tonjokan nggak masalah. Tapi ini Braja Musti bahaya, sahabat. Hanya spiritual yang tahu kalau itu pukulan mematikan. Tadi Gus, mungkin dia itu terdesak tuh Gus. Apapun alasannya Bang, tapi ini nyawa. Harusnya kan nggak sampai segitunya kali. Sudah Bang, kasih waktu 2 kali 24 jam untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau nggak bisa selesai, maka jangan salahkan kalau dari Baden Saridin turun tangan, dari pasukan saya turun tangan, dari Bang Radit turun tangan. Bisa runyam ini, perang saudara kita. Ini gara-gara satu gawat ini, semua pecah nanti ini. Ya sudah Bang, kita sementara gitu aja dulu, saya akan temuin dia. Ya. Oke lah Gus, yang penting saya sudah ketemu sama Gusnya, sudah tahu begini ceritanya, begitu dapat amanah suruh mencari dia, menyelesaikan permasalahan dia. Kubus Mas Karyo pun menyampaikan untuk supaya menyelesaikan masalah ini juga, ngeblok supaya Siri jangan sampai keluar dari daerah sini. Nah itu saya kerjakan biar saya selesaikan dulu dia, jangan sampai panjang ini ceritanya kayak gini nih. Ini aduh. Sahabat-sahabat jangan langsung menilai sebelum sahabat-sahabat Gio melihat sejarahnya Rey di video-video sebelumnya. Waktu mau sumpah pocong Udin, waktu Karangkobar digebukin dan lain-lain. Karangkobar digebukin nggak pernah balas. Tapi Rey begitu dengan omongan gitu aja disudutkan dengan omongan, langsung memukul dengan pukulan yang mematikan. Gus, saya menjelaskan lagi Gus sama netizen sama Gus juga ya. Ini pandangan saya nih. Dan pandangan saya ini campur dengan logika nih. Kalau memang kita punya logika semua ya. Jadi gini, saya lihat dari permasalahan ini malam itu memang fatalnya Siri cuman satu, menyerang sampai fatal santrinya Gus Idris kan gitu. Nah kita baca dari sisi Sirinya, kenapa dia menghajar menghantam santrinya Gus, di situ kondisinya terdesak kan gitu, terdesak dia sendiri ya. Ini bukan diputar-putar lagi cerita, pokoknya ini menjelaskan dia ini keadaannya sendiri terdesak, disudutkan. Nah inilah membuat dia fatal. Nah di satu sisi di Gus Idrisnya sendiri banyak netizen bilang, kok Gus Idris seorang guru di salah satu pondok kok tega mengusir tamu ataupun mengusir Sire dari pondoknya kan gitu. Kenapa? Karena Sire ini sudah berbuat fatal. Saya kok jadi curiga ya Bang, dia fatal. Kalau sampai Udin mati, dia memukul itu habis cerita untuk menghilangkan barang bukti. Barang bukti nih. Aku nanggap gitu juga ini. Ke situ ini Bang. Cuman kan gini Gus. Tapi alhamdulillah sekarang masih bisa hidup. Udin masih bisa buka suara. Cuman gini Gus, saya kan melihat juga Gus, ini dengan kaca logika lah gitu kan. Jadi dengan logika saya melihat di situ, saya tidak ada berpihak sana berpihak sini sebenarnya.
dari si Ray seperti itu tadi pandangannya, dia terdesak ya karena disudutkan, fatal jadinya. Gus mengusir, kenapa kok teganya mengusir gitu kan, seorang tamu ataupun seorang murid dari sahabatnya bisa diusir kan gitu. Karena apa? Karena dilihat Gus itu sudah fatal, kenapa dihajar? Rupanya bisa jadi seperti Gus bilang tadi, untuk menghilangkan barang bukti. Untung aja ya Bang, untung aja dia Udin masih hidup sekarang. Akibat apa? Kita kasih ramuan-ramuan ini, kita kasih madu ru'yah, kita kasih sambung nyawa ini. Kalau nggak kita kasih bantuan dengan ramuan-ramuan ini, sudah mati dia. Kalau dia mati, dia menang dong Ray. Gak ada barang buktinya. Cerminan jejak, gak ada saksinya. Juga sih ini ya. Karena berkah madu ini sahabat, kita kasih madu, kita kasih sambung nyawa, alhamdulillah masih bisa hidup sekarang Udin. Nah, ini, pukulan baja musti ini bahaya. Ini gimana bisa mendapatkan ini Gus? Mana tahu saya perlu ini Gus. Mana tahu yang lain perlu juga ini Gus. Ya alhamdulillah Bang, di sini kita ada madu. Saya kepingin tahu juga ini ramuan-ramuan Gus ini gimana nih maksudnya ini. Ini madu sama sebenarnya dengan madu-madu yang lain. Cuman bedanya madu ini kalau malam minggu kita doakan para ulama-ulama, orang-orang seperti suci. Tadi malam itu? Iya. Alhamdulillah banyak yang jodoh dengan madu ini. Alhamdulillah Bang. Ini madu apa yang sebelah sini nih Gus? Ini namanya madu kuning ya, sini nih. Madu kuning. Madu itu kuning. Manfaat kegunaannya itu yang banyak, apa nih? Banyak banget. Di sini kan juga ada hadisnya kan. Rasulullah menganjurkan obat ada 2 madu dan Al-Qur'an. Ya ini fungsi madu ini udah semua lah gitu. Iya, yang ini bagi mereka yang diabetes, ya bagi mereka yang kencing manis itu pakai madu yang hitam ini. Yang ini. Ya. Ini fungsinya untuk segala macam penyakit juga. Segala macam penyakit. Nah kalau yang ini kapsul apa nih Gus? Itu daun sambung nyawa. Daun sambung nyawa fungsinya? Fungsinya di sini sudah dijelaskan Bang. Nah di sini ada daun sambung nyawa untuk jantung, kolesterol, kesuburan, anti kanker, stroke, melancarkan pengedaran darah, menurunkan kadar gula, diabetes, meningkatkan seksual, ginjal dan lain-lain. Di sini ada. Ini yang satu ini Gus. Ini namanya daun bidara. Daun bidara fungsinya banyak banget Bang, untuk wasir, untuk kolesterol, untuk stroke, nyeri sendi, rematik, sakit pinggang, asam urat, melancarkan ASI dan lain-lain, kanker juga. Ini apa nih Gus? Ini kok macam menyan ini gue tengok. Ini menyan namanya. Memang menyan. Menyan, garam. Ini garam. Garam ini garam yang sudah dibacakan wirid-wirid hizib di situ. Nah gini Gus, aku bukan apa ya sekalian apalah kan gitu kan. Aku mau tahu juga nih. Ini yang ini sampai berapa nih Gus? Ini macam-macam. Harganya ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sedang, ada yang macam-macam. Ya, nah, kalau yang inilah ini liter. Kalau ini harganya sekitar 300-400 ini setengah liter ya. Ini setengah liter. Nah kalau yang ini? Yang ini itu saya kurang tahu ya, itu admin nanti yang tahu. Soalnya berarti harus kontak admin ya? Iya, harus kontak admin. Kalau yang ini? Kalau ini harganya mungkin sekitar 300-an mungkin Bang. Itu. Admin yang tahu lah, admin ya. Jadi isinya 100 kapsul. Ini kalau mau kontak admin lah yang jelas ya. Iya. Karena bukan apa-apa, saya pun kan jaga kesehatan juga, perlu juga sebenarnya nih gitu kan. Iya Bang. Jadi intinya kalau memang misalnya mau kontak ini ramuan-ramuan Gus ini kontak admin lah ya. Karena saya melihat sendiri memang gitu parahnya si Udin. Itu memang agak enak katanya. Karena saya melihat sendiri gitu, bukan apa-apa gitu kan. Jadi ya saya bantu doa juga lah Gus, maksudnya biar bisa selesai nih masalah si Ri ini. Kayak mana nih? Aku bingung jadi kayak gini nih, jadi masalah. Ya sudah Bang, itu aja, kasih 2 kali 24 jam untuk cari Ri sampean. Nanti konten sampean biar kita bisa menyimak. Siap. Ya kalau sudah ketemu Ri, live kan di konten sampean biar kita bisa nyimak. Iya. Ya gitu sahabat ya. Lagi sahabat-sahabat yang menginginkan madu ini yang sudah dibacakan asma-asma ini untuk semua penyakit bisa menghubungi nomor admin ya. Admin Gio 0813333227776. Oke, gitu aja sahabat. Mungkin itu saja perkembangan yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti kita informasikan lagi. Hakadam ini wal afwikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bang